Budidaya jamur, khususnya jamur tiram, merupakan salah satu potensi sumber daya hutan yang dikembangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit 5 Bualemo yang merupakan UPTD yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Pengembangan usaha produksi budidaya jamur tiram yang bernama Latin Pleurotus ostreatus ini masih tergolong baru oleh KPH Wilayah 5 Bualemo. Mana kelompok tani hutan yang kita bentuk ini adalah masyarakat yang dulunya adalah perambah hutan. Nah, mereka ini kita berdayakan untuk dapat membentuk suatu kelompok di mana untuk kelompok tani hutan yang dibentuk pada tahun 2018 ini adalah fokus pada peningkatan hasil hutan bukan kayu. Jamur tiram merupakan salah satu produk yang mempunyai kandungan gizi tinggi dibandingkan dengan jamur lainnya. Selain kandungan gizinya yang tinggi, juga mempunyai manfaat untuk kesehatan, yaitu sebagai protein nabati yang tidak mengandung kolesterol. Pada tahun 2018, UPTD KPH Wilayah 5 Bualemo membentuk kelompok tani hutan Tunas Berkah di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo yang mengembangkan usaha budidaya jamur tiram. Pengembangan usaha ini dipilih atas beberapa pertimbangan, diantaranya daya serap pasar yang masih sangat tinggi dan potensial, kebutuhan skill yang tidak begitu tinggi, serta biaya investasi yang relatif rendah. Alhamdulillah kita bisa mengambil, akhirnya kita tekun di jamur tiram ini. Alhamdulillah kita uji coba, jamur tiram ini bisa dapat berhasil lah. Bisa ada keuntungan, jelas hasilnya ini ada. Kalau lihat pasar, kita lihat pasar masih luas sekali, dengan yang membudidayakan masih jarang. Jadi usaha ini kayaknya bisa dikembangkan seluas-luasnya. Untuk pembuatan media tanam budidaya jamur tiram menggunakan bahan baku serbuk gergaji, dedak, dan kapur dolomit. Serbuk gergaji diayak untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Ketiga bahan tersebut lalu dicampur dengan rata, kemudian dibasahi dengan kadar air 50 hingga 65%. Jika sudah dirasa padat dan tidak mengeluarkan air, media tanam lalu dituang ke dalam backlog atau kantung plastik yang menjadi wadah untuk menanam jamur. Backlog kemudian dipadatkan dengan cara memukul secara perlahan menggunakan botol. Backlog lalu diikat menggunakan karet dengan tujuan untuk menjaga agar bakteri tidak masuk dan menjaga kelembapan selama proses pengukusan. Backlog yang telah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam panci atau drum besar dan dikukus selama kurang lebih 5 hingga 6 jam dengan suhu konstan 100 derajat Celcius. Tujuannya untuk mensterilkan dan membunuh bakteri yang mengganggu pertumbuhan jamur. Habis itu kita dinginkan kurang lebih 24 jam. Kalau sudah kita lihat dingin, langsung kita kasih bibit. Cara mengisinya bibit kita harus steril. Jadi alat yang kita ambil bibit harus steril, tangan kita harus steril, dan bagusnya lagi pakai masker. Karena kalau kurang steril yaitu efeknya besar, bisa menjadi kegagalan di backlog tadi. Bibit jamur itu ada yang media dari jagung dan ada media yang dari gabah. Setelah proses tersebut, backlog kemudian dibawa ke kumbung atau rumah jamur. Kumbung yang ideal adalah yang terbuat dari kayu atau bambu dengan atap jenis rumbia, ijuk, ilalang, atau sirap, dan lantai tanah yang selalu lembab. Backlog jamur tiram lalu diletakkan langsung di atas lantai inkubasi dengan posisi berdiri. Lamanya waktu inkubasi yakni 30 hingga 50 hari sampai media dipenuhi miselium jamur berwarna putih yang merambat ke bawah. Backlog kemudian disusun ke dalam rak yang sudah disiapkan sesuai dengan aturan yang ada. Pada tahap akhir sebelum panen, penyayatan bungkus atau pembukaan tutup backlog dilakukan. Pada backlog yang dibuka penutupnya, jamur akan tumbuh secara sporadis. Dengan kondisi itu, buah yang terbentuk akan menjadi banyak, besar, dan tinggi dengan batang yang panjang. Panen dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar, tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing. Namun tudungnya belum pecah, warnanya masih putih bersih. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warna menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya pecah. Bila sudah seperti ini, jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama. Jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisar 2 hingga 3 minggu.
Backlog jamur bisa dipanen 5 hingga 8 kali bila perawatannya baik. Backlog yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 hingga 0,8 kg. Setelah itu backlog dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos. Dengan pembentukan KTH ini, dengan usaha yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang sudah bisa mandiri ini, ada dari beberapa investor yang bisa menanamkan investasinya untuk dapat memfasilitasi sarana prasarana untuk pengembangan usaha kelompok tani hutan ini ke depan. Karena usaha ini merupakan satu-satunya yang ada di Provinsi Gorontalo yang mau tidak mau akan meningkatkan perekonomian daerah, juga meningkatkan pendapatan petani khususnya yang ada di Kabupaten Bualemo. Jamur yang dihasilkan oleh petani setempat dapat memberikan kontribusi pendapatan yang cukup untuk peningkatan. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh KPH Wilayah 5 Bualemo, diharapkan pengembangan budidaya jamur tiram dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan menjadi pilihan pekerjaan yang menjanjikan bagi mereka yang tertarik untuk mengembangkan jamur tiram. Dalam pendampingan ini, masyarakat yang tergabung dalam KTH ini sudah memberikan hasil, di mana salah satu yang sudah mendapat memberikan hasil dan sudah mandiri ini sudah bisa kita lihat di sini. Ada beberapa yang sudah berhasil dalam memasarkan produk jamur hasil binaan KPH. Kedepannya KPH berharap di Desa Jatimulya ini, Kecamatan Wonosari ini akan dijadikan sentra HBK jamur, baik itu jamur tiram ataupun jamur merang. Ini menjadi sentra HBK sehingga semua kelompok tani hutan yang ada di Kabupaten Bualemo bisa berguru di Kecamatan Wonosari, tepatnya di Desa Jatimulya. Nah, di sini juga kita akan memfasilitasi beberapa sarana prasarana untuk memperluas usaha sehingga peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan, terutama di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari ini bisa meningkat. Yang dulunya perambah hutan sudah bisa beralih usahanya menjadi usaha yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.